Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada channel EdSub Kreatif yang merupakan channel pribadi saya untuk konten pembelajaran. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara membaca kode warna resistor, ya, melalui warna-warna yang ada pada bodi dengan istilah gelang, pita, atau ada juga yang menyebut cincin. Ya, jadi ada istilah-istilah gelang satu, pita satu, cincin satu, biasanya ditulis seperti itu. Tapi apapun itu, tetap yang dimaksud adalah yang sama. Objek yang sama, yaitu warna yang tertera pada bodi resistor. Ini penting sebenarnya, materi ini penting karena sekarang banyak lagi banyak yang tinggalkan bagaimana istilah-istilah itu bisa kita gunakan dalam menentukan berapa nilai resistor yang ada pada badan atau yang tertera pada fisik dari resistor itu. Sehingga terkadang kita mendapatkan baik itu pelajar atau siswa ataupun bahkan mahasiswa itu sulit sekali menentukan ketika dikasih lihat sebuah resistor dan diminta untuk menentukan berapa nilainya. Dia biasanya harus menggunakan catatan, harus melihat tabel warna dan segala macam. Ini agak lama. Nah, kalau ini dibiarkan, saya kira susah untuk mendiagnosa nanti rangkaian elektronika. Karena di rangkaian elektronika ya kita harus menentukan sendiri di mana R1 atau di mana R2 yang nilainya sekian misalnya. Ya, karena biasanya kalau kita melihat di modul rangkaian elektronik itu hanya kita lihat komponen-komponen di atasnya. Nah, yang menentukan nilainya adalah tentu kita. Baik. Nah, kode warna resistor ini sebenarnya sudah ditentukan oleh EIA, yaitu Electronic Industry Alliance. Nah, sebuah organisasi yang dibuat oleh Radio Manufacture Association. Ini juga sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah untuk menentukan nilai resistor atau nilai komponen resistor yang terbaca, ya. Nah, kemudian ada beberapa versi yang biasa kita dapatkan di pasaran, komponen di pasaran. Ada versi 3 gelang, ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang sampai 6 gelang. Nah, tetapi pada umumnya di Indonesia atau kita di pasaran pada umumnya yang kita temui ya adalah resistor yang 4 gelang. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan membahas khusus yang 4 gelang, ya. Nanti waktu lain atau kesempatan lain saya mencoba membuat konten yang 5 atau 6 gelang. Bagaimana cara menentukan atau membacanya. Tapi pada dasarnya kurang lebih sama sebenarnya, ya, kurang lebih sama. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan 5 gelang, ya. Jadi nilai resistor yang menggunakan 5 gelang ini aturannya seperti ini, ya. Cara menentukan nilainya seperti ini. Jadi pita ke-1, pita ke-2, pita ke-3, pita ke-4, pita ke-5. Nah, pita ke-4 itu adalah perkalian. Kemudian pita ke-5 adalah toleransi. Kemudian ini adalah yang menggunakan 6.
ya, 6 gelang atau 6 pita atau 6 cincin di badan dari resistor itu. Tetapi apapun juga itu, yang tidak berubah adalah warna, kode warna sebenarnya. Mau menggunakan yang 4 gelang, yang menggunakan 5 gelang, yang menggunakan 6 gelang, itu warnanya semuanya sama. Jadi penentu warnanya itu semua sama. Sehingga nanti nilai atau nilai berdasarkan warna yang ada di resistor itu tidak berbeda ya dengan versi 3, 4, 5, 6 cincin atau 6 gelang. Jadi mulai dari warna hitam, warna coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih yang menjadi dasar dari warna warna dari resistor. Ini ada 10 warna ya yang bernilai 0 sampai 9. Kemudian toleransinya ya ditambah emas, perak, dan sebenarnya ada juga tanpa warna. Jadi toleransi tanpa warna itu biasanya 20%. Ya. Jadi kalau warna emas 5%, perak 10%, tanpa warna toleransinya 20%. Nah, kita fokus ke yang 4 gelang, ya, 4 gelang, karena kebanyakan yang kita gunakan atau komponen yang kita gunakan biasanya di rangkaian adalah yang 4 gelang. Kita fokus ke sini. Nah, kalau sebenarnya mau jujur, ini memang membacanya susah-susah gampang sebenarnya kalau kita tidak membiasakan ya atau tidak menggunakan metode yang pas yang untuk bagaimana memudahkan kita untuk mengetahui atau mengingat dari warna-warna itu. Ya, sebentar saya coba memperlihatkan apa yang biasa saya lakukan, yang saya dapatkan dulu waktu saya masih sekolah di sekolah kejuruan, ya, sekolah kejuruan. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ada ada kode warna, ya. Ini ada kode warna. Jadi ada warna gelang 1, ada gelang 2, ada gelang ketiga, dan ada gelang keempat. Nah, gelang keempat ini adalah toleransi. Kalau warna pertama, gelang pertama ada angka pertama tentunya, kemudian gelang kedua angka kedua, dan paling penting adalah gelang ketiga ini adalah pengalih, ya, pengalih. Ini berdasarkan berapa ya, berdasarkan pangkat di sini ya. Ini tentu kali 1, ya, ini kali 10. Ya, karena ini kali 1 maksudnya kalau dikali 1 kan berarti kan tidak ada nolnya, ya, tidak ada. Kalau kali 10 ya, atau 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2 karena nolnya 2. Karena ini juga sebenarnya lebih gampangnya itu banyaknya nol sebenarnya yang bisa kita ketahui, banyaknya nol setelah angka kedua. Ya, gelang ketiga itu banyaknya nol. Tapi kalau mau di dalam perkalian misalnya ya, kalau misalnya ini merah, berarti dia kali 10 pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi itu ya. Ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian selanjutnya, di sini intinya sebenarnya yang saya mau perkenalkan ya dari untuk kita semua. Di sini sebenarnya intinya ya, bahwa untuk memudahkan kita mengenal warna dengan berapa sebenarnya angka yang dimiliki oleh warna itu. Nah, ini saya sudah lama mengingat. Jadi dulu waktu saya masih sekolah kejuruan, ini yang saya pakai. Jadi membuatnya itu hanya menggunakan istilah dari atau kata dari warna itu, ya. Kita memberi singkatan, ya. Kita memberi singkatan supaya mudah dihafal, dan itu
menjadi satu kata, ya, jadi satu kata sehingga mudah kita hafal. Ya. Nah, dari daftar itu tadi sebenarnya ya kalau sebelum saya memperkenalkan ini ada beberapa istilah di tabel itu, ada beberapa tabel maksud saya yang warna orange itu diistilahkan jingga. Tapi sama saja, ya mau menggunakan jingga, mau menggunakan orange. Tetapi saya menggunakan istilah orange, ya, sehingga saya lebih mudah sebenarnya. Jadi saya mengambil atau guru saya dulu, ya, ini turunan dari guru saya, bahwa untuk memudahkan mengingat itu sehingga nanti pada saat kita diberi di depan ini, coba berapa nilainya ini, kita langsung bisa menentukan. Nah, contoh misalnya hitam, kita singkat pakai hi, coklat pakai co, merah pakai me, orange sendiri berdiri sendiri satu huruf, kemudian kuning itu adalah ku, hijau itu hi, biru itu bi, kemudian ungu, abu-abu, putih masing-masing satu huruf. Sehingga sebenarnya kalau kita eja itu menjadi hicomeo kuhi bi uap. Nah, kalau kita ikuti dengan tangan, hicomeo kuhi bi uap. Ya. Jadi hicomeo ku hi bi uap. Pas 10. Ini jari-jari kita pas 10. Sehingga bisa terbantu zamannya. Kalau kita mau mengingat dan membutuhkan bantuan jari gampang saja. Hanya memang yang perlu diingat bahwa warna ini mulai dari angka 0. Sehingga kalau kita membutuhkan jari untuk menjadi alat bantu kita untuk mengingat, selalu dikurangi 1. Misalnya kita dapatnya menghitungnya begini. Hitam, coklat, merah, orange, kuning. Kuning di kelima, ya, jari kelima. Nah, padahal sebenarnya di tabel itu dia berada di angka 4. Makanya selalu dikurang 1 karena kita mulainya dari 0. Ya, jadi 5 kurang 1. Jadi kalau dapat warna, misalnya warna terakhir itu kan 10, dia hitungan 10 di sini. Makanya dia 9, ya. 10 kurang 1 9 karena kita mulainya dari 0. Ya, coba jadi ini yang diambil dari kode warna di resistor, masing-masing huruf awal. Ini hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Kalau ini dikonversi ke angka, ya, sesuai dengan tabel tadi, maka hitam itu adalah angka 0, coklat itu 1, merah itu 2, orange 3, kemudian kuning itu 4, hijau itu 5, biru 6, ungu 7, ya, 7, kemudian abu-abu 8, putih 9. Nah, ini gampang sekali semuanya, ya. Kita mau menghafalnya, sehingga kita membiasakan sajalah mengucapkan atau mengeja hicomeo kuhi biuap, dan pasti hasilnya lama-kelamaan akan menjadi akan terbiasa sehingga menentukan secara langsung nilai yang ada di body komponen resistor itu sangat mudah. Ya, berikut kita coba latihan, ya. Ini coba pada komponen pertama, ya. Komponen pertama ini kita mau memberikan nilai sesuai dengan warnanya, ya, sesuai dengan warna. Ya, jadi misalnya di sini pada gelang pertama itu adalah warna coklat. Warna coklat itu nilainya 1. Kemudian gelang kedua
itu masih angka hitam itu adalah 0. Ya, sesuai tadi daftar urutan warna 0 sampai 9. Kemudian gelang ketiga adalah warna merah sesuai dengan petunjuk di tabel yang gelang ketiga itu adalah pengali atau perkalian atau banyaknya 0, ya. Ya, kalau dia pengali karena merah tadi adalah 2, berarti dia 10 pangkat 2. Nah, berarti kalau dia 10 pangkat 2, berarti kalau dia dijadikan 0 semua ini, 10, berarti 10 pangkat 2, berarti banyaknya 0, 2. Berarti 1000. Nah, besaran dari ini adalah ohm. Nah, kemudian, kalau misalnya ini jadikan kilo, berarti dia 1 kilo ohm. Nah, gitu. Nah, di sini gelang keempat adalah toleransi. Kebetulan di sini adalah warna yang tertera adalah emas. Emas itu adalah 5, toleransinya 5%. 5% berarti kalau dilihat toleransinya, berarti kita bisa tentukan bahwa 5% dari 1000 berarti kan 0,05 dikali 1000, ya, dikali 1000 berarti dapatnya 50, ya, 50 kan, 50. Nah, inilah yang 50 inilah yang coba menjadi batas, ya. Ini adalah batas, ya, atas dan batas bawah. Artinya kalau dia 1000 berarti dia batas bawahnya 1000 dikurang 50 itu menjadi 950 ohm. Kemudian batas atasnya 1000 ditambah 50 sama dengan 1050 ohm. Artinya maksud dari toleransi ini adalah batas di mana komponen ini masih dianggap pada kondisi layak atau kondisi bagus, ya, kondisi baik. Ketika misalnya kita mengukurnya menggunakan alat ukur dengan hasil ukur 950, itu berarti dalam kondisi masih bagus karena masih berada pada interval ambang bawah. Ataukah kalau hasil ukurnya adalah 1050 ohm juga masih dikatakan dalam kondisi bagus. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Ketika kita mengukur menggunakan alat ukur, tentunya alat ukur ohmmeter, nah itu menghasilkan seperti itu. Itu artinya toleransi ini, ya. Toleransi emas 5%. Kemudian komponen berikutnya komponen kedua, coba kita lihat. Ya, sama tadi warna pertama adalah coklat. Coklat artinya 1, ya. Jadi coklat 1. Kemudian hitam, ya. Hitam 0. Kemudian orange, ya. Orange itu dia berada pada 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3 berarti kalau dijumlahkan menjadi 10 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 10.000 ohm. Ataukah bisa disederhanakan menjadi 10 kilo ohm. Nah, toleransinya juga adalah 5%, ya. 5% itu kalau dikali ini dia mendapatkan berapa? 5% dari
dari 10.000 berarti 500. Ya, tadi kan yang pertama itu 5% dari 1.000 50. Berarti kalau 5% dari 10.000 berarti 500. Artinya batas atas ambang bawah dan ambang atasnya itu menjadi 9.500 sampai dengan 10.500. Nah, ini adalah nilai ambang bawah dan ambang atas. Ya. Ya. Ya, ini yang komponen kedua. Kemudian kita lihat lagi yang komponen yang berikutnya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat lagi. Sama. Yang pertama, ya, tadi sudah dilihat bahwa ketika kita menghitung angka kuning itu, ya, ini adalah kuning, ya. Kuning itu dia berada pada angka setelah orange berarti dia angka 4. Kemudian ini merah, misalnya ini merah, ya, itu sama dengan 2. Kemudian orange 10 pangkat 3, sehingga nilainya adalah 4200 atau 42 kilo, ya, ini 42 ohm atau 42 kilo ohm. Nah, kalau toleransinya 5%, ya, berarti dia berada kurang lebih dari 5% dari 2.100. Ya, betul ya, 2.100. Berarti dia berada pada interval 3.900 sampai dengan 4.4. Ya, kalau ini ditambahkan jadi 4.400. Nah, itu. Ini adalah toleransi interval yang masih dikatakan bagus, ya. Ini adalah kondisi baik, komponennya yang enggak bagus, ya, dianggap baik. Ya. Kemudian kita lihat lagi komponen yang keempat selanjutnya. Nah, ini ada 2 komponen. Kita lihat, ya. Kita lihat yang pertama itu ada warna merah, ya. Ada warna merah, ya. Ada warna merah sama dengan 2, merah lagi, ya. 2 merah lagi sama dengan 10 pangkat 2. Kalau dia begitu berarti nilainya 2200 ohm. Atau ini juga penulisannya biasa seperti ini, 2,2 kilo ohm, atau biasanya di rangkaian ditulis 2K2. 2K2 artinya 2,2 kilo ohm, ya, 2K2. Ya, kalau sudah simbol seperti ini berarti kita sudah paham, itu nilainya 2,2. Nah, toleransinya 5%. Ya, toleransinya 5%, artinya dia berada pada kalau nilainya berarti dia berada pada kurang lebih 110, ya. Berarti dia intervalnya dia berada pada 2, kalau dikurang 2.200 kurang 110 berarti dia berada pada 2090, dan kalau dia tertinggi atau batas ambang atasnya adalah 2310. Ini ambang batasnya. Kemudian yang komponen berikutnya itu
warna kuning, ya, warna kuning itu 4, ya. Kemudian warna ungu, ya, kalau di tabel tadi, kalau saya anggap ini kita sudah hafal, itu 7. Kemudian warna kuning lagi adalah 10 pangkat 4. Sehingga nilainya adalah 47. Kalau 10 pangkat 4 itu kan banyaknya berarti 4 ohm. Ya, ini adalah besarannya ohm. Kalau dipersingkat atau dijadikan kebesarannya kilo, berarti 470 kilo ohm. Nah, kalau dia 40 kilo ohm berarti toleransinya 5%, ya, toleransi 5%, berarti dia berada pada angka kurang lebih 23.500. Artinya kalau ini dicari bahannya tinggal dikurang dan ditambah batas ambang bawah dan batas ambang atas. Berarti dia berada pada, kalau dikurang 47 kurang 23, berarti dia berada pada angka 446.500, kemudian sampai dengan batas 493.500 ohm. Ini satuan ohm, ya. Ini besarannya satuan ohm. Ya. Saya kira ini yang perlu dipahami, ya, dipahami bagaimana cara memperoleh nilai angka berdasarkan warna pada resistor yang ada pada badan resistor. Nah, selanjutnya kita latihan, ya. Kita coba melatih, ya, coba kita melatih diri dengan hanya melihat warna, ya. Kita hanya melihat warna. Misalnya, oke, misalnya yang ini, ya, komponen yang ini, ya, saya tandai saja. Nah, kita mau coba melihat tanpa menulis, ya. Di situ ada warna coklat, ya, kemudian warna hijau dan warna kuning. Ya, kita tidak usah dulu kalau toleransinya agak susah kalau kita mau ingat, ya. Artinya mau menghitung, mengetahuinya bahwa bisa. Kalau dia coklat berarti dengan cepat kita bisa lihat, bisa tahu dengan berdasarkan rumus tadi Hichomio Kuhi Biwab. Hichomio Kuhi Biwab. Coklat berarti 1, ya. Hijau berarti 5, ya. Hijau berarti 5, berarti 15. Kemudian banyaknya 0, kuning. Kuning itu 4, berarti banyaknya 0 itu 40, berarti 15, ya, 15 tambah 0,4 berarti kalau dijadikan ribuan berarti dia 150.000 ohm atau 150 kilo. Ya. Kemudian yang ini, ya, kita lihat lagi yang ini, ya, yang komponen ini. Di situ tertulis terbaca dengan warna coklat merah. Artinya kalau coklat 1, merah 2, berarti 12 tambah 20 berarti 1.200 ohm. 1.200 ohm berarti 1,2 kilo atau 1K2, itu nilainya. Itu bisa dengan cepat kita bisa tentukan. Kemudian ini lagi, ya, tertulis tertera merah, hitam. Ya, merah itu 2, hitam itu banyak angka kedua dia 0, tetap 0, ya. Tetapi dia angka ketiga dikali 1. Berarti dia kalau dia di angka ketiga berarti dia kali 1. Berarti nilainya ini adalah 20 ohm. Ya, 20 ohm. Yang komponen ketiga ini merah, hitam. Ya, itulah penjelasan atau latihan. Ya, silakan dilanjutkan latihannya, ya. Silakan dilanjutkan latihannya. Nah,
Itulah tadi hasil ya dari bagaimana kita menentukan nilai komponen berdasarkan warna gelang, dan kita sudah melakukan latihan secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk tetap kita selalu berusaha untuk mencoba sehingga dapat memudahkan kita untuk menentukan secara langsung tanpa harus menggunakan catatan. Dan saya kira ini mudah sekali dilakukan ketika kita selalu mau berusaha. Hanya kuncinya hafal hichomeo, kuhi, buuap, ulang lagi hichomeo, kuhi, biuap. Kemudian untuk membantunya kita angkat tangan. Hitam, ya. Jadi pertama hitam, coklat, merah, orange, kuning. Hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Nah, kalau disambung hijau, meo, kuhi, biuap. Mari kita ulang sampai kita mahir dan masuk di otak kita, sampai tersimpan di memori kita, dan itu terbiasa. Dan saya kira kita tidak butuhkan waktu hitungan detik, kita sudah bisa menentukan nilai ketika kita diperhadapkan atau langsung diperlihatkan komponen dengan warna yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga ini bermanfaat. Tetap semangat.